Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini ada banyak cara untuk merubah nasib kita. Akan tetapi hanya ada satu cara agar nasib kita senantiasa baik di dunia dan juga nanti di akhirat kita mendapatkan keselamatan, yaitu dengan cara kita senantiasa menuntut ilmu. Thalabul ilmi atau menuntut ilmu dalam Islam merupakan satu kewajiban yang oleh Rasulullah SAW ditekankan dalam hadis beliau, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu bagian dari sesuatu yang faridah, yang wajib bagi setiap muslim. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu di dalamnya terkumpul berbagai macam amal perbuatan yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi atau menuntut ilmu adalah satu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki berbagai macam fadilah. Maka di kesempatan tahun pelajaran 2020-2021, Ananda sekalian yang kami cintai telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar SMP M+ Klaten Utara. Untuk itulah mari kita mulai di tahun pelajaran ini, meskipun di tengah pandemi, kita senantiasa bersemangat dalam rangka menuntut ilmu. Setidaknya ada beberapa fadilah kita senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Yang pertama, bahwa dengan kita senantiasa bersemangat setiap hari menuntut ilmu, belajar dengan baik, belajar dengan tekun, maka sesungguhnya kita tengah berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjanjikan dalam hadis beliau, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia tengah menuju ke jalan menuju surga, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun bisa jadi tidak setiap hari kita masuk sekolah, tetapi setiap kita malamnya sudah menjadwal, sudah berniat untuk belajar, maka sesungguhnya kita tengah berjalan menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu merubah semangat. Wah, biasanya kita menuntut ilmunya tiap hari masuk sekolah, bertemu dengan teman, bertemu tatap muka dengan guru. Tapi hari ini, saat ini kita tengah berada dalam pandemi, tetap Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencatat kita sebagai orang yang berjalan menuju ke jalan surga, jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menuntut ilmu itu akan menjadikan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh malaikat-malaikatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innal malaikata la tadau ajnihatiha ridon li thalibil ilmi, bahwa malaikat rahmah terutama akan senantiasa menaungi dan mengepakkan sayapnya untuk melindungi para penuntut ilmu. Allah melindungi, malaikatnya diperintahkan untuk melindungi. Maka kalau semua melindungi, pasti kita akan dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka, dari bala dan bencana. Selanjutnya yang ketiga, ananda yang kami cintai, dengan kita senantiasa bersemangat menuntut ilmu, maka sesungguhnya semua makhluk,
sedang memintakan ampunan kepada kita semua. Sebagaimana jaminan hadis sahih dari Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa innal alima la yastaghfiru lahu mau fis samawati wa mau fil ard. Sesungguhnya orang yang alim atau orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, orang yang berilmu, maka seluruh makhluk baik di langit maupun di dalam bumi akan senantiasa berdoa memintakan ampunan, memohonkan ampunan atas segala kesalahan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu tadi. Bahkan digambarkan dalam hadis yang lain, hatal hitan fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di laut yang jumlahnya miliaran semuanya mendoakan ampunan untuk kita semua. Dalam hadis yang lain juga disebutkan hatan namlah alladzi fi juhriha, sampai semut-semut yang berada di lubang-lubangnya, di habitat mereka, di dalam tanah, semuanya berdoa. Maka ini menunjukkan fadilah orang yang menuntut ilmu, sehingga kita tetap bersemangat menuntut ilmu, belajar baik di rumah maupun di sekolah dalam kondisi apapun. Selanjutnya yang keempat, ananda yang kami cintai, bahwa menuntut ilmu itu akan menjadikan kita ini diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan bantuan, memberikan penaikan derajat bagi orang tua kita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh, yang menuntut ilmu, yang ilmunya bermanfaat. Sehingga orang-orang tua tadi itu akan bertanya kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, kenapa kami mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini, padahal amal kami biasa-biasa saja. Kemudian Allah berfirman, itu karena sebab anak-anakmu yang soleh dan solihah, yang berilmu, yang menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya dalam kehidupan. Bistighfari waladikas soleh. Disebutkan dalam hadis, redaksinya seperti itu, bahwa derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab istighfarnya anak-anak yang soleh dan solihah, yang merupakan buah dari menuntut ilmu ketika mereka berada di bangku sekolah. Selanjutnya yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, menuntut ilmu akan menjadikan kita ini diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menggambarkan derajat orang yang menuntut ilmu dengan orang yang hanya ahli ibadah saja, sementara dia tidak punya ilmu, maka derajatnya sebagaimana bulan dengan seluruh benda-benda langit yang bercahaya. Satu benda langit berupa bulan menurut Allah dan Rasulnya lebih berharga dibandingkan dengan seluruh benda langit yang lainnya, bintang, komet, dan semua benda-benda langit. Diumpamakan seperti itu, bahwa orang yang berilmu seperti bulan, sementara orang yang tidak berilmu, dia hanya semangat beribadah tetapi dasar ilmunya tidak ada, diumpamakan sebagaimana benda-benda langit. Bahkan diriwayatkan juga Rasulullah menyebutkan, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Fadilahnya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, orang yang punya semangat untuk ibadah tapi dorongan atau dukungan ilmunya tidak ada, sebagaimana fadilahnya Rasulullah terhadap orang-orang yang lainnya, orang-orang biasa yang tidak punya derajat kenabian. Disebutkan juga dalam surat Al-Mujadilah yang sudah sering kita hafalkan, ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajatnya, martabatnya, tingkatan di surganya bagi orang-orang yang di dunia senantiasa beriman dan berilmu, senantiasa menuntut ilmu dalam kehidupannya. Diangkat oleh Allah derajatnya beberapa derajat dibanding dengan orang beriman yang lainnya yang dia tidak menuntut ilmu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu, yang akan mendapatkan berbagai macam fadilah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.